Udah? Nah, ini mulai ya. Tetap, Vin. Mau bilang mau deh. Ibu yang masak ini. Bawa sana teman-teman, mari kita bernyanyi dari terbit matahari 3 ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai di tempat ini Tuhan telah menolong kami dengan selamat. Pada pagi hari ini Tuhan kami memulakan aktivitas kami, berkatilah kami agar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, begitu juga Bapak Ibu guru kami yang masih ada di perjalanan, berkatilah mereka Tuhan agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan sukacita. Ya Tuhan, begitu juga kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah mencari nafas kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah mereka agar mereka bisa mencari nafas kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya yang Agung dalam nama Bapa Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Oke, anak-anak kami, sekarang kita menyanyikan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, aturan pendukung, Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bangsa negara, rakyat adil makmur sejahtera.
Ivan Dean Cordeas Aru. Jalkiani Putri Sienda Jega. Hadir Bu. Meja Kristiani Warubu. Hadir Bu. Melwi Asriana Hulu. Hadir Bu. Ninis Krisdayanti Jega. Hadir Bu. Pasca Merdalina Reva. Hadir Bu. Petri Handayani Gea. Hadir Bu. Rensi Versa Petriani Warubu. Hadir Bu. Kristalia Jega. Hadir Bu. Senius Reva. Hadir Bu. Sesi Putri Gea. Hadir Bu. Titin Jermi Gea. Hadir Bu. Zewi Mitra Warubu. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya? Ya Bu. Iya. Oke, karena semua hadir, sekarang kita masuk di Oh iya, satu lagi. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu mau buat game biar kita fresh. Ya. Gamenya kayak gini. Kalau Ibu bilang, kalian suka main game? Sudah. Suka? Suka. Suka? Suka. Oke, kalau suka berarti pasti semangat dong? Semangat. Semangat. Oke. Semangat? Semangat. Nah, kalau kita akan mau main game, gamenya kayak gini. Kalau contohnya Ibu bilang mangga, maka pegang telinga. Kalau Ibu bilang jeruk, maka pegang hidung. Kalau Ibu bilang apel, maka duduk. Oke. Bisa dihafal? Bisa. Lagi Ibu bilang, kalau Ibu bilang mangga, Telinga. dipegang telinga. Telinga. Kalau Ibu bilang jeruk, maka yang dipegang Hidung. Kalau Ibu bilang apel, maka Duduk. Kalau contohnya Ibu bilang mangga, tapi yang Ibu pegang hidung, kalian ikuti? Tidak. Karena itu Salah. ya, yang harus kalian perhatikan adalah kata-kata Ibu. bukan gerakan Ibu. Berarti kalau dia salah itu tidak Fokus. tidak fokus. Oke, semua berdiri. Kita mulai ya. Mulai ya. Fokus. Kalau fokus berarti itu nanti tidak akan sah. Tapi kalau gagal, kalau dia nggak fokus, berarti dia sah. Salah. Kalau banyak dipikirin. Oke, Mbak Edo? Oke, selanjutnya. Apel. Masih ada ya? Ragu-ragu, masih kurang-kurang paham. Ya? Oke, sekali lagi Ibu ingatkan ya, apel itu duduk. Mangga pegang telinga. Kalau jeruk pegang hidung. Oke. Ulang ya. Mangga. Ya. Ada yang salah, ada yang mengikuti gerakan ini. Ibu. Nah, itu udah bagus. Oke. Ulang ya. Mangga. Yuk. Banyak yang salah. Lagi ya. Apel. Ada salah. Udah kok. Fokus. Itu namanya udah kok. Fokus. Karena jangan ikuti gerakan Ibu. Ya, kalau Ibu. Oke, ya nanti kalau ada yang salah kita akan beri hukum.
tadi pagi? Apa? Oke. Saya sudah membantu kakak untuk mencuci piring. Kalau bertanya biasanya gimana? Kalau mau ngasih pernyataan itu gimana? Berdiri. Angkat tangan dan berdiri. Oke. Siapa? Siapa tadi yang telah membuat hal-hal baik? Angkat tangan. Restina. Angkat tangan. Ulang. Saya sudah membantu kakak untuk mencuci piring. Iya, dia telah membantu kakak mencuci piring. Ada lagi tadi yang membuat hal-hal baik. Ada? Siapa? Ada tapi nggak unjuk tangan. Berarti lupa. Lupa tadi buat hal baik. Apa? Ada. Terus ibu tanya lagi, apa itu tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sesuai, Bu. Alasannya apa? Membantu kakak mencuci piring. Itu termasuk nilai-nilai Pancasila. Ayo, Mbak. Iya. Alasannya apa? Alasannya apa? Bisa dikatakan itu di sila berapa? Sila ketiga, Bu. Sila ketiga. Apa itu sila ketiga? Sila kedua. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Iya termasuk. Itu termasuk daripada sila ketiga. Iya. Di sila ketiga itu apa yang apa contoh-contoh yang termasuk daripada sila Pancasila itu? Apa yang harus kita lakukan? Contohnya apa? Bersatu, iya. Terus apa lagi? Cinta tanah air. Apa lagi? Rukun dengan orang lain. Ya. Seperti tadi si Restina membantu kakaknya mencuci piring. Itu juga termasuk itu hal-hal rukun dalam keluarga. Ya. Saling kerja sama membantu kakak. Ya kan? Biar tidak terjadi perdebatan, maka harus saling membantu. Membantu kakak mencuci piring, membantu mama membersihkan tempat tidur, ya? Ya. Siapa tadi yang sudah membersihkan tempat tidurnya? Sudah? Sudah dibersihkan? Sudah dibantu mamanya membersihkan tempat tidur? Sudah, ya. Apa yang sudah dibantu? Melipat selimut. Ya. Membersihkan tempat tidur. Oke. Kami sekarang Ibu lanjutkan. Sebelum dulu Ibu melanjutkan, ada hal-hal yang anak-anak kami dulu perhatikan atau tujuan yang harus kita capai di pelajaran kali ini, yaitu anak-anak kami harus mengenal simbol-simbol dan lambang negara Garuda Pancasila. Ada yang tahu kan lambang Garuda Pancasila? Ada. Terus ada yang tahu Pancasila? Ada. Ada yang tahu simbol-simbol Pancasila? Ada. Ya, anak-anak pintar. Oke. Selanjutnya serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Terus anak-anak kami juga dapat mengidentifikasi tugas dan peran diri kalian dalam kegiatan terus bersama. Terus kalian dapat mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain, serta memulai bertanggung jawab untuk menjaga hal yang berharga
dan penting bagi diri sendiri. Ya. Selain itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Ya, seperti tadi, termasuk itu membantu kakak mencuci piring. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran kita. Ya, anak-anak kami. Tunggu ya. Oke, anak-anak kami di sini ada ibu punya video, tapi kita pakai HP dulu karena di sini tidak ada laptop dan kita juga tidak mempunyai lampu kalau ibu tampilkan di depan, ya. Boleh kan? Boleh. Kalau ibu kasih di sini nampak? Nampak. Ya. Oke. Ibu kasih video terus perhatikan. Kalau ada nanti yang bisa menceritakan kembali, diceritakan kembali apa yang sudah dipelajari. Oke. Ya. Ini. Bisa dilihat? Bisa. Tunggu ya. Tunggu ya. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Sila kelima, baca sampai. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yang kelima, Nampak? Terdengar di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar. Tengah malam mau tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ya, diperhatikan ya, diperhatikan dan Nah, di didengarkan. dalam lambang burung Garuda tersebut Ya, lambang. juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu Didengarin ya, sambil dengarin. rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,
dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, Berarti saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. boleh tidak? Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Itu sila ketiga ya. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap dulu. Oke. Sudah didengar semua? Sudah.
tadi yang bisa kamu pelajari dari sila pertama sampai sila ke-5? Apa lambang-lambangnya? Ada tadi yang tahu? Sudah dilihat tadi kan? Sudah, Dikasih Bu. lambang-lambangnya? Sudah. Sudah. Sudah dikasih juga contoh-contohnya? Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah. Tapi pas ditanya ada yang bisa kasih contoh sedikit, bisa jelaskan sedikit tentang video itu? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa berarti bisa dong di depan ceritakan sama kita. Sisanya itu tadi pesan-pesan suaranya bisa katanya bisa. Berarti bisa kan? Bisa. Seenggaknya satu aja, nggak harus semua. Apa tadi? Nggak harus bagaimana? Apa tadi yang didapat? Tadi ada burung garuda, Bu. Gini. Ya kan? Apa burung garuda? Burung garuda itu ini, Bu. Ini, Bu. Ada? Ada, Bu. Ada? Apa? Coba depan. Ada? Unjuk tangan nggak? Unjuk tangan. Pastinya boleh? Depan? Oke, boleh. Boleh lah. Masa nggak bisa? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Ada tidak? Nggak ada. Loba? Nggak ada, nggak ada. Oke. Berarti tidak ada. Berapa dong ibu tadi tampilkan videonya? Oke, ibu lanjut ya. Kita sekarang masuk di ibu bahas tadi tentang video yang telah ditampilkan. Apa aja tadi yang kalian lihat itu dulu? Ada apa? Apa tadi? Salah satunya? Cuman menolong adik dan saja ke dalam sepeda. Ya, itu terdapat di Yang kedua. sila kedua. Tadi kenapa tadi pas ibu tanya ada yang bisa tapi nggak bisa? Itu benar. Apalagi Menjenguk orang yang sakit. menjenguk orang yang Sakit. besar-besar suara ya. Itu termasuk di sila ke berapa? Yang kedua. Sila kedua. Ada apa lagi? Cinta tanah air Indonesia, mencintai barat Indonesia. It- Gotong royong yang rapat menghargai bendera. Itu Yang ketiga. termasuk daripada sila Tiga. ketiga. Apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Itu termasuk di sila berapa? Empat. Sila keempat. Apa lagi? Mau menerima keputusan yang sulit. Mau menerima keputusan. Yang sulit. Nah, mau menerima keputusan. Itu termasuk sila berapa lagi? Keempat. Keempat. Apa lagi? Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, termasuk Sila kelima. sila kelima. Kelima. Ada lagi yang lain yang bisa? Selain Restina ada? Ada tidak? Ada? Selain Restina yang kamu tahu? Tidak pulang kepada orang lain. Apa itu? Sila berapa? Kelima. Sila kelima. Lima. Ada lagi yang kamu tahu selain itu? Tidak.
memang dari sila-sila dari sila 1 ke sila 5? Tahu? Apa tadi? Dari sila pertama itu lambangnya apa? Bintang. Lambangnya adalah Bintang. Oke. Lambang daripada sila kedua itu apa? Rantai. Rantai. Lambang daripada sila ketiga itu? Beringin. Oke. Sila keempat itu lambangnya apa? Rantai. Kepala Rantai. Sila kelima itu lambangnya apa? Padi dan Kapas. bukan pangkas ya. Kapas. Nggak ada pangkas di sini ya. Oke. Padi dan kapas. Oke. Tadi di situ ada simbol-simbol daripada Pancasila, terus ada juga butir-butir Pancasilanya ya kan? Ya. Ada juga tadi dikasih di situ lambang negara. Lambang negara. Apa lambang negara? Burung Garuda ya. Itu kalau ibu tanya, apa itu lambang negara kita? Burung Garuda. Ya. Ya loh. Ya, Pancasila ada 5 ya loh. Ya kan? Pancasila ada 5. Terus Pancasila memiliki 5 simbol. Tadi sudah disebutkan. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa tadi contohnya? Di video dikasih? Rajin beribadah. Menghormati agama orang lain. Menghormati agama orang lain. Ya. Tidak membeda-bedakan agama. Toleransi. Ya. Harus toleransi. Harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu paling utama. Di Pancasila juga yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang utama itu adalah Tuhan. Kita harus bersyukuri anugerah Tuhan. Harus rajin-rajin beribadah. Harus menghargai agama orang lain. Oke, yang kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya, contohnya tadi apa? Ya, membantu dan menolong adik kalau dia jatuh dari sepeda. Ya, apa lagi tadi? Menjenguk orang yang sakit. Ya, beradab. Itu dia. Bukan kalau ada yang jatuh kita ketawa. Tidak boleh itu ya. Tapi apa yang kita lakukan harus mengangkat dia, mengangkat sepedanya, supaya mengangkat dia jalan kalau sudah luka. Kalau sudah luka, bukan diejek ya kan? Bukan diketawain. Ya, bukan diketawakan, bukan diketawain. Oke. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Gotong royong, ya kan? Gotong royong kerja bakti. Seperti di sekolah, kalau ada contohnya di kelas, kalau ada sampah-sampah, kita kumpulkan bersama. Terus contohnya bagi-bagi tugas di kelas, lantainya berantakan, terus papan tulisnya belum dibersihkan, terus semuanya berantakan. Yang penting yang kita lakukan harus kerjasama, ya kan? Iya, Bu. Ya, kerjasama. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengangkat kursi, ya kan? Ada juga yang menurunkan nanti. Terus ada yang menyapu, ada juga yang mengumpulkan sampah. Ya, di mana dibuang sampah? Di tempat sampah.
membuang sampah ke tempat sampah. Bukan membuang sampah di sembarang tempat. Ya, itu tidak boleh. Boleh ya. Salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya membuang sampah di tempat sampah, bukan membuang sampah sembarangan. Ya. Ya kan, kita masuk tadi di sila ketiga kan? Apa simbolnya tadi? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Simbolnya, lambangnya. Mohon beri. Beringin. Ibu tadi lupa. Dari sila ke-1 tadi itu lambangnya bintang. Ya kan? Iya, Bu. Nah, itu contohnya tadi ada beribadah, Latin beribadah. Ibadah. Terus sila kedua, Kemanusiaan. ya kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya itu ya rantai. Contohnya tadi membantu adik. Ya, membantu adik kalau jatuh, membawa sepeda, apa lagi? Orang yang sakit, ya kan? Terus yang ketiga tadi pohon beri. Beringin. Simbolnya itu pohon beri. Beringin. Terus contohnya itu tadi kerja Bakti. ya harus kerjasama, ya kan? Iya, Bu. Terus cinta Bakti. cinta Air. tanah Air. Cinta tanah air, ya. Cinta tanah air, kita harus cinta tanah air kita, ya kan? Iya, Bu. Kita harus cinta itu. Kalau nggak cinta berarti kita nggak kesini, ya kan? Iya. Ke luar. Oke, selanjutnya keempat yaitu kepercaya. Lambangnya adalah kepala banteng. Kepala Banteng. Terus bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil. Salah. Persatuan Indonesia. Salah. Kerakyatan. Perwakilan. Apa contohnya? Menghargai pendapat orang lain. Sepertinya tadi si Restina kasih pendapat. Tadi ada yang bilang salah. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai pendapat teman kita. Dia sedang ngomong, kita sudah membantah, itu tidak boleh. Ya, kita hargai dulu pendapat dia. Terus kita tanya pendapat yang lain lagi. Selanjutnya kayak gitu loh. Ya kan? Nah, terus harus menerima pendapat orang lain, ya. Terus ada itu dia kasih pendapat, pendapatnya itu harus dilaksanakan, itu tidak boleh. Contohnya dia memberikan pendapatnya itu sesuai dengan keinginannya sendiri, sehingga dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Itu artinya tidak memberikan kesempatan bagi orang lain. Nah, itu namanya egois, ya kan? Iya, Bu. Mementingkan diri sendiri. Itu tidak Boleh. Nah, seperti di sila keempat itu harus musyawarah. Musyawarah. Itu harus sama-sama, kita sama-sama memberikan pendapat. Ibu juga kasih pendapat, anak-anak juga kasih pendapat. Nanti kalau sudah terkumpul, maka kita simpulkan mana yang harus kita lakukan dan mana juga yang tidak kita lakukan. Berarti yang penting pendapat-pendapat yang baik kita lakukan, kita laksanakan. Contohnya, ya kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya, baru nanti kita laksanakan. Itu salah satu contoh daripada sila keempat. Terus selanjutnya sila kelima. Apa? Keadilan sosial bagi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? suka memberi pertolongan kepada orang lain. Suka memberi pertolongan kepada Orang orang lain. Siapa yang suka menolong teman di sini? Ada? Ada, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ah,
kita tolong ya, kita tolong. Apalagi kalau teman mengalami kesulitan contohnya nggak ada pena, kita kasih bintang ya. Apalagi menolong teman gimana? Apa? Nggak tahu menolong teman? Tahu. Tapi kalau ibu tanya bagaimana cara menolong teman, yang kalian lakukan diam semua. Ya, oke. Menolong teman. Hanya menolong teman yang jatuh, yang mengalami kesulitan, ya kan? Iya. Masih semangat? Masih? Ya, semangat sekali. Kalau ibu suruh di depan terus mengulang kembali boleh? Berarti sudah bisa dong, sudah paham semua? Belum. Apa yang belum dipahami? Di penjelasan ibu? Ini yang ibu jelaskan adalah simbol-simbol Pancasila dengan bunyi Pancasila dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi ya. Itu dia, ya. Terus sebagai anak-anak, peran-peran kita, apa peran-peran yang harus kalian lakukan? Itu seperti tadi yang dijelaskan di contoh-contoh dari sila pertama dengan sila kelima. Ya, itu dia peran-peran kita harus kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Memang itu dia, ya, itu dia. Kalian ini kan anak-anak pintar, anak baik. Berarti akan selalu saling menghargai teman-teman yang lain, menghargai agama orang lain, ya kan? Itu salah satu daripada contoh-contoh nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu contoh-contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Ya kan? Iya. Kalau kita sering memukul teman, itu termasuk? Iya. Itu tidak termasuk. Itu namanya nanti bukan persatuan. Tapi apa yang terjadi? Kerusuhan. Ya, kerusuhan. Kalau tidak ada kesatuan hati berarti kerusuhan. Kalau kita tidak menerima pendapat orang lain, berarti itu nanti terjadi kerusuhan, ya. Kenapa terjadi kerusuhan? Karena yang satu tidak menerima pendapat orang lain, yang satu tidak bisa menerima, artinya lama-lama jadi beda pendapat, terus bisa terjadi kerusuhan. Karena yang satu mementingkan kepentingan pribadi, yang satu juga mementingkan kepentingan pribadi, akhirnya meledak. Jadi bisa-bisa bertengkar, berbeda pendapat, akhirnya kalau ketemu tidak ngomong lagi, ya kan? Ya, itu. Jadi kita harus sama-sama menerima pendapat orang lain. Kita nanti sama-sama menyimpulkan, ya. Sudah berapa kali diulang? Berarti saya anggap semua bisa, Pak? Bisa, pasti bisa dong? Bisa. Oke. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok. Wow, yes. Boleh? Ya. Sebelum kita bagi kelompok, ibu dulu. Siapa yang menjadi kelompok 1 dan kelompok 3?